Nah, apa yang akan saya lakukan kemudian untuk pohon ini karena kondisinya sedang berbuah ya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan sobat tentang buah yang rontok atau bunga yang rontok. Apa yang akan kita lakukan untuk mencegah kerontokan buah? Yang pertama, pada saat pohon sedang pentil seperti ini sobat, kita harus melakukan pemupukan yang kedua ya. Pemupukan yang pertama itu diperkirakan pentil-pentil seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sudah mulai benjol-benjol, ada benjolan calon muncul bunga. Ini sobat segera lakukan pemupukan. Mupuknya itu di bagian perakaran. Jadi kasih jarak dari pohon itu kurang lebih setengah meter sampai tajuk terluar keliling. Itu yang akan kita pupuk. Dengan pupuk yang mengandung unsur fosfor dan kalium lebih tinggi. Kalau sobat pakai kimia bisa pakai SP36 atau TSP dicampur dengan KCl yang mengandung kalium, atau bisa MKP atau KNO3 yang ada P dan K-nya. P itu untuk merangsang pembungaan, sementara kalau K, kalium, itu untuk menguatkan supaya tidak mudah rontok. Pohon yang seperti ini dosisnya kurang lebih 1-2 kilo, udah cukup. Sementara kalau pakai pupuk organik, gunakan pupuk dari kotoran hewan pemakan biji atau pemakan buah, seperti kotoran ayam, kelelawar, burung. Itu bagus untuk pembungaan atau pembuahan. Kalau sapi dan kambing itu bagusnya untuk pertumbuhan daun. Karena makanan sapi dan kambing juga adalah daun-daunan. Sementara kalau ayam, burung itu kan dari buah-buahan, biji-bijian ya. Jika sobat menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam, usahakan pupuknya itu sudah fermentasi sobat. Atau kurang lebih itu 1 bulan keluar dari kandang. Walaupun fermentasi secara alami ya, biarkan aja di dalam karung selama 1 bulan. Sampai karungnya itu rusak, biasanya pupuk sudah dingin dan siap pakai. Untuk pohon yang sebesar ini, kurang lebih membutuhkan pupuk itu 1 karung sobat. Atau kurang lebihnya ya 30-40 kilo untuk 1 pohon. Ditabur merata keliling di area akar-akar serabut, bukan pada pangkal pohon ya. Kenapa kita harus penuhi kebutuhan pupuknya? Karena pohon yang sedang berbuah, dia mempunyai beban baru sobat. Selain pembentukan daun, cabang, dia ada tambahan beban, yakni beban buah, pembentukan buah. Sehingga nutrisi harus lebih banyak, makanannya juga harus lebih banyak daripada biasanya. Kalau nggak cukup makanannya, maka tentu ada yang kalah. Dan kebanyakan yang kalah itu buahnya, akan rontok. Selain dipupuk, sobat juga harus perhatikan tunas-tunas vegetatif yang ada pada pohon ini. Seperti apa itu tunas-tunas vegetatif? Kemarin sudah kami bahas ya, ini tunas apikal ya. Itu tunas-tunas vegetatif. Ujung-ujung tunas apikal. Tunas yang tumbuh ke atas seperti ini sobat. Nah ini. Tunas-tunas yang lurus ke atas, yang muncul di bagian cabang seperti ini. Inilah tunas vegetatif. Kemudian ujung di atas sobat. Bagian atas ya. Ujung dari batang primer. Itu yang tumbuh ke atas itu. Yang lurus. Nah itu sobat, yang lurus-lurus ke atas, itu juga harus dipotong. Kalau nggak dipotong, tidak dihentikan pertumbuhannya, maka makanan nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita berikan akan terhisap ke tunas-tunas itu sobat. Sehingga buah jarang yang jadi, banyak yang rontok. Makanannya terbagi-bagi. Gimana caranya kita menghentikan pertumbuhan vegetatif? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, cukup kita potong ujungnya seperti ini. Ujung muda ini kita potong. Nah ini cara yang pertama. Cara yang kedua, misalkan sobat mau bikin bibit, ini mau dimanfaatkan ya. Ini bisa dicangkok sobat. Cari batang yang agak besar ya, ini kan kecil. Seperti ini. Nah ini tumbuh ke atas kan harus dibuang. Kalau mau dijadikan bibit cangkok juga bisa. Ini dikerat di sini. Dengan dikerat, dicangkok, itu akan menghentikan pertumbuhannya. Cara yang ketiga, kalau nggak mau dicangkok, nggak mau dipotong ujung, maka langsung dibuang dari pangkal. Seperti ini sobat. Nah ini dibuang ya. Ini contohnya seperti itu. Ini memang mau saya buang. Tunas-tunas yang tumbuh ke atas. Nih. Ini kan besar sobat. Ini menghisap nutrisi kuat ya. Itu lurus terus ke atas itu. Nih. Silau ya. Nah ini. Ini menghisap makanan kuat sobat. Seandainya sobat mau sambung atau ditempel ya, maka tunas begini bagus untuk ditempel. Karena nantinya kalau jadi sambungan itu akan bagus pertumbuhannya. Tapi kalau tidak mau disambung, maka lebih baik dibuang dari pangkal sini.
langsung kita potong dari sini ya. Itu kalau mau dipotong. Nah, ini nanti akan saya manfaatkan, saya cangkok mau jadikan batang bawah karena ini masih seger. Nah, contoh ini lagi, nih lurus ke atas ini harus dibuang. Kalau nggak mau dicangkok ya, dibuang saja. Nih saya buang nih. Nah, tunas yang seperti ini tidak akan menghasilkan buah, kecuali seandainya sobat sayang mau dipotong, cukup dihentikan ujungnya. Nah, nanti cabang-cabang yang ke samping tadi bisa sih menghasilkan buah, masih bisa. Tapi biasanya bentuk dari cabang pohon itu kurang bagus kalau tunas seperti itu dipelihara. Tujuan dari pemotongan ini untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif, supaya nutrisi yang dihisap oleh pohon ini mengarah ke bunga dan buah. Jadi pertumbuhan vegetatifnya kita stop dulu. Karena kalau terbagi-bagi terlalu banyak, kemungkinan bunga-bunga rontok, buah kurang yang jadi. Atau kalaupun jadi kurang besar. Nah sobat, seharusnya pemotongan-pemotongan tunas vegetatif ini dilakukan sebelum bunga itu pecah sobat ya. Sebelum bunga pecah sudah kita potong. Karena ketika sudah pecah bunganya, baru kita lakukan pemotongan, itu harus hati-hati sobat. Jangan sampai nanti cabang-cabang yang kita pangkas ini mengenai bunga malah menyebabkan kerontokan. Namun karena pohon saya ini tidak pernah berhenti, selalu ada bunga, ada pentil kecil, ada buahnya, maka saya tidak bisa mengkondisikan sobat. Kapan saja ya, kalau ada waktu potong ya potong. Kalau mau ditunggu berhenti tidak ada bunga, kayaknya susah sobat. Jarang ya, jarang sekali pohon ini kosong dari bunga dan buah. Selalu ada pentil bunga, ada buah. Cuman untuk pohon yang seperti ini biasanya tidak bisa lebat sobat. Karena buahnya bergantian ya. Selalu ada tetapi tidak lebat. Berbeda dengan jenis-jenis alpukat tertentu yang bunganya serempak. Biasanya pohonnya lebat. Buahnya banyak tetapi sekali berbunga bersamaan. Demikianlah sobat sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi di video ini ada manfaatnya untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kritik dan saran ataupun pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.